Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurdayati. Saya dari Prodi Akuntansi kelas AK20C Universitas Nusa Putra, Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang contoh informasi untuk pengambilan keputusan pada tingkatan manajemen, tingkat atas, tingkat bawah, dan juga tingkat menengah. Tetapi sebelum kita membahas materi tersebut lebih lanjut, mari kita terlebih dahulu mereview sedikit tentang pengertian dari informasi, pengertian dari pengambilan keputusan, dan tingkatan-tingkatan manajemen, yaitu tingkat atas, tingkat menengah, dan juga tingkat bawah. Yang pertama yaitu pengertian informasi. Secara etimologis, istilah informasi berasal dari bahasa Latin, yaitu informatinem, yang artinya ide, kode, atau garis besar. Informasi dapat disajikan dalam beberapa bentuk, mulai dari tulisan, gambar, tabel, diagram, audio, video, dan lain sebagainya. Menurut salah satu ahli yang bernama Raymond McLeod, pengertian informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan suatu ini atau di masa depan. Selanjutnya ialah pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan di masa depan. Pengambilan keputusan merupakan sikap yang hati-hati dalam bertindak untuk menentukan sebuah pilihan dari beberapa alternatif. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Tingkatan manajemen ini dibagi menjadi 3, yaitu ada manajemen puncak atau top manajemen, manajemen puncak atau manajemen atas, ialah harus memiliki keterampilan konsep dengan tugas untuk memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan agar dapat membentuk tim kerja yang baik. Manajemen puncak terdiri atas dewan direktur atau eksekutif, presiden direktur, direktur, kepala perwakilan, dan kepala divisi. Selanjutnya ada manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah menjadi penghubung antara manajemen puncak dan manajemen lini pertama. Manajemen menengah tugasnya membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer atau bisa juga karyawan operasional. Sebagai contoh, manajer cabang, manajer pengawas, kepala departemen, kepala bagian, dan lain-lain. Lalu ada manajemen lini pertama atau manajemen bawah. Manajemen lini pertama harus memiliki keterampilan teknis yang bertanggung jawab, memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Manajemen lini pertama ini berhubungan langsung dengan tenaga operasional atau karyawan. Contohnya dalam mandor, dalam pabrik, kepala seksi, dan pengawas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh informasi untuk pengambilan keputusan pada manajemen tingkat atas, tingkat menengah, dan bawah. Untuk manajemen puncak atau manajemen atas, saya mengambil contoh informasi yang harus dibutuhkan ialah informasi tentang laporan keuangan. Mengapa laporan keuangan? Karena pada laporan keuangan ini dijelaskan tentang kegiatan-kegiatan perusahaan yang tentunya itu akan menjadi informasi yang sangat berarti dan juga penting bagi para pemegang kekuasaan di suatu perusahaan tersebut atau manajemen-manajemen tingkat atas. Sebagai patokan bagi mereka untuk menentukan keputusan apa yang baiknya akan mereka ambil agar kedepannya perusahaan menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya ialah manajemen menengah atau middle management. Di sini saya mengambil contoh ialah informasi tentang kinerja setiap departemen. Sesuai dengan tugasnya, manajemen tingkat menengah ini adalah sebagai pengendali manajemen, di mana penghubung antara lini pertama dan juga manajemen tingkat atas. Nah, informasi tentang setiap kinerja departemen ini sangat berpengaruh untuk manajemen tingkat menengah ini mengambil keputusan apakah setiap departemen telah merealisasikan job desk mereka masing-masing dengan baik. Jika tidak, maka akan dilakukan evaluasi oleh para manajemen tingkat menengah ini untuk kedepannya keputusan tersebut akan menentukan kinerjanya bisa lebih baik lagi atau tidak. Selanjutnya untuk manajemen lini pertama atau manajemen tingkat bawah, saya mengambil contoh ialah informasi tentang target produksi dari setiap produk yang telah diproses, di mana informasi ini sangat berguna bagi para manajemen lini pertama yang bertanggung jawab
untuk mengendalikan proses operasi di perusahaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan dan segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.